Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa sayyidil insan wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tibyani wal irfa. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fausikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama yang saya hormati seluruh pengurus atau DKM Masjid Jami Al-Ittihad Perumahan Grand Taman Sari Residen beserta seluruh jamaah. Tidak lupa rekan-rekan jamaah dari Mustika Gandaria dan dari Masjid Jami Al-Fatonah dan jamaah dari majlis-majlis atau tempat-tempat yang lainnya yang bisa hadir pada malam hari ini yang semuanya saya hormati. Selanjutnya alhamdulillah walhamdulillah sumalhamdulillah, puji syukur mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada Nabi kita junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Baik para jamaah sekalian, kita mulai bab zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumi masyayikh wa talamizihi kama nafa' bi aslihi Allahumma amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamiz zakati. Membuang kalimat haza. Kitabu ahkamiz zakati. Hazanya dibuang. Adapun ini adalah kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum zakat. Mubtada'nya dibuang, yang ada adalah khobarnya. Wahia dan adapun zakat lugatan menurut bahasa, menurut etimologi ya, menurut bahasa adalah an-nama'u, nama, tumbuh. Ziyadatu atau bertambah. Jadi secara lugat, secara bahasa zakat itu artinya numbuh atau nambah. Numbuh atau nambah. Apapun itu yang tumbuh, apapun itu yang bertambah, apapun secara lugat, secara bahasa itu namanya zakat. Kita nanam pohon cabai di halaman rumah, tiap hari ngegedein, alhamdulillah. Pohon cabai ini tiap hari zakat gitu ya. Maksudnya zakat itu adalah numbuh gitu ya. Ya alhamdulillah, saldo tabungan saya tiap hari zakat gitu ya. Apa artinya zakat bertambah? Ini astagfirullah, saldo habis lagi ya. Bukannya nambah. Berarti enggak zakat gitu ya. Secara lugat apapun, nambah anak secara lugat zakat, nambah harta secara lugat zakat, nambah bini ya secara lugat zakat. Saya pengen zakat gitu, zakat harta bukan, zakat bini secara lugat gitu. Apa aja yang nambah-nambah, iya secara lugat aja, makan satu piring, nambah lagi satu piring lagi. Itu juga secara logat namanya zakat. Mau zakat gua satu piring lagi, artinya mau nambah gitu. Ziyadah secara logat.
Wa syar'an, lalu secara hukum syara, secara definisi atau secara terminologi Islam, fikih Islam, zakat itu apa? Zakat itu adalah ismun limalin mahsusin. Zakat itu adalah nama untuk harta tertentu. Nama untuk harta tertentu. Wa huwa al-qadrul muhraju, yaitu ukuran atau satu kadar yang dikeluarkan. Kadar yang dikeluarkan, hakikat zakat, ya hakikat zakat. Yuhoju, yang diambil harta ini min malin mahsusin, dari harta tertentu. Jadi kadar harta tertentu, kadar ukuran tertentu yang diambil dari harta yang tertentu. Kadarnya ditentukan berapa-berapanya, nggak sembarang ambil, nggak sembarang wah seliter 2 liter, 1 ekor 2 ekor, nggak sembarangan, ada aturannya. Diambil min malin masusin, dari benda, dari harta yang ditentukan juga, nggak sembarang harta. Wah mobilnya nih ambil, bukan. Zakat mah ada, apakah itu zakat fitrah, apa itu zakat mal, zakat harta. Ada benda-benda tertentu yang harus dizakati, ada benda-benda tertentu yang tidak harus dizakati. Wa huwal malu muhraju minhu wa min badadin mahsusin wa hadza mahalluha. Nah, ini yang dimaksud zakat itu seperti itu. Jadi zakat itu adalah ukuran harta tertentu diambil dari harta-harta yang sudah ditentukan. Ala wajhin mahsusin, dengan cara-cara yang ditentukan juga. Ukuran tertentu diambil dari harta tertentu dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Caranya itu ya ada syarat-syaratnya, ada kaifiatnya. Syaratnya zakat itu seperti apa? Ada. Kaifiatnya, cara pengambilan, cara pembagiannya gimana? Ada. Beda dengan yang lain. Yang lain itu kan ada yang namanya hadiah, ada yang namanya sodakoh, ya, ada yang namanya zakat, ada yang namanya hibah, ada yang namanya wakaf, ada yang namanya infak, ada yang namanya nafkah, ada yang namanya harus bisa ngebedain itu. Ini beda ya. Kalau sodakoh kita ngasih sesuatu tujuannya karena ingin dapat ridho Allah. Sedekah ya, apapun. Sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah tenaga, itu sedekah. Bahkan di hadis sahih di Arba'in Nawawi, kebaikan-kebaikan itu baca tasbih sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Ya. Senyum aja sedekah. Lihat kotak di masjid senyum aja. Kenapa bang? Lagi sodakoh. Ya, lain lagi masalahnya. Atabassumu fi wajhi ahika sodakotun. Itu kalau di Jeddah yang kalau dari Mekah mau ke Jeddah itu mau ke Airport, itu dia ada gerbang di atasnya itu ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Tabassumuka fi wajhi ahika sodakotun. Tuh, tersenyumnya kamu di depan saudaramu itu adalah sodakoh. Itu ada tulisannya gede banget gitu. Kalau di Mekah itu tulisannya di luar-luar itu gede. Mamnu'ut tadhin, dilarang merokok. Bukan di dalam kamar, bukan di gedung, tapi di luar. Dilarang merokok. Jadi dilarang merokok itu. Makanya kalau ngerokok ngumpet-ngumpet. Dilarang di sana. Yang jualannya juga ya jualan narkoba, ngumpet-ngumpet. Cuman ya haji Indonesia pada ngeyel ya. Di lip aja pada ngerokok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Jadi tersenyum aja sedekah. Seorang suami mendatangi istrinya, menyetubuhi istrinya, itu juga sedekah. Itu sedekah. Makanya sedekah duit sayang, sedekah itu aja yang dibanyakin ya. Mendatangi istri kan sedekah. Iya kan, itu aja nggak sayang kalau sedekah yang itu mah. Ayo aja tiap malam ya. Apa sih Pak tiap malam? Kata Kiai Encep juga sedekah mah. Gitu. Sedekah materi kita nggak ada, sedekah ini aja. Gitu.
Ya, artinya kalau dia lakukan terhadap perempuan yang bukan istrinya kan dosa. Tapi kalau dia lakukan terhadap istrinya yang halal, jadi pahala. Jadi ngejar pahalanya dari situ gitu ya. Kalau sodako, kalau hibah, hibah apa? Kalau hibah ngasih sesuatu tanpa ada iming-iming apapun. Ya ngasih aja. Orang tua ngasih ke anak itu nih, ngasih motor, ngasih sawah, ngasih kebun, itu hibah. Kita ke teman kita yang ngasih duit, ngasih rokok, hibah aja, itu mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Tuh, ada lagi infak. Kalau infak berderma ya, materi di jalan Allah, khusus materi itu infak. Khusus materi ya, mau uang, mau makanan, infak ya, khusus uang itu materi, harta. Nggak bisa senyum infak, itu nggak ada. Ya, lain khusus materi. Kalau sedekah luas, tapi kalau infak materi ya. Tuh, bebas lagi, nggak ada ukurannya. Kalau hadiah, hadiah memberi dalam rangka penghormatan ya. Murid juara kelas dikasih hadiah. Kalau yang nilainya jelek dikasih hadiah enggak, diomelin, dikasih kelas tanda coret merah ya, angka merah gitu ya. Itu karena enggak apa yang dimoyain, malah enggak naik kelas gitu ya. Tapi kalau yang juara satu itu dikasih sesuatu, itu namanya bukan sedekah, bukan infak. Namanya hadiah. Murid ngasih ke guru, itu namanya hadiah ya, bukan sedekah. Sedekah mah ke fakir miskin. Ya. Ke guru mah ngasih hadiah, bukan sedekah. Sedekah mah ke fakir miskin ya, ke masjid, yatim, sedekah. Kalau ke guru mah hadiah. Kalau hadiah kan nggak bakal ecek-ecek ya, hadiah gitu ya. Kalau sedekah kan ya, sedekah rokok sebungkus itu, atau ngasih uang 20.000 sedekah. Kalau hadiah ya minimal ya gocap cepel. Hadiah mah beda, agak gedean. Hadiah nih ngasih hadiah mobil, si hadiah motor itu hadiah. Ya, si hadiah korban, kayak kemarin saya dikorbanin sama jamaah ya, jamaah Gandaria, itu hadiah. Itu hadiah, dibeliin motor sama jamaah, itu hadiah juga. Bukan sedekah, bukan gitu. Hadiah, sedekah aja pahalanya luar biasa, apalagi hadiah gitu ya. Kalau memuliakan namanya hadiah. Kalau nafkah, kewajiban kepala keluarga sama keluarga, itu nafkah ya. Nafkah. Kalau wakaf itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu wakaf. Ketika kita mewakafkan sesuatu, sawah, kebun untuk masjid atau untuk umum dan lain sebagainya, itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipindahkan, tidak bisa ditukarkan. Itu mati, wakaf itu berhenti, stop, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa digoyang-goyang. Itu namanya wakaf. Nah zakat paling beda. Zakat mah harta atau ukuran tertentu, diambil dari harta tertentu dengan cara-cara tertentu. Tuh. Ukurannya berapa, diambilnya dari harta apa, caranya seperti apa. Yusarrafu li thaifatin masusatin, dan itu pun disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kalau sedekah kemana aja bisa, infak kemana aja bisa, tapi kalau zakat nggak bisa, ada patokan-patokan tertentu. Ada yang namanya innama shadaqatul lil fuqara wal masakin, ya kesannya wal amilin wa fil riqab ya, wabnas sabil ya. Gimana tadi lupa ya, pokoknya yang 8 asnaf kan. Nggak bisa zakat, kasih kemana lo zakat? Gua kasih ke masjid aja zakat, nggak bisa. Kasih ke yatim aja nggak bisa, karena bukan yang 8 asnaf tersebut. Kasih ke orang tua nggak boleh, itu jalur nafkah. Kasih ke anak gua miskin nggak boleh, sebab itu jalur nafkah. Ada golongan tertentu sebagai mustahik yang boleh menerima zakat, sehingga zakat tersebut menjadi sah. Karena nanti di depan akan dibahas bahwa rukun zakat itu cuma 2, satu niat, yang kedua diberikan kepada yang berhak. Itu aja. Salah memberikan maka tidak sah.
Iya, tidak sah. Tuh seperti itu, seperti banyak para panitia zakat itu kalau bulan puasa mau Idul Fitri, masjid-masjid pada bikin panitia zakat. Itu bukan amilin itu ya. Bukan amilin. Kalau amilin itu harus ada SK dari kecamatan. Minimal dari kecamatan baru amilin yang berhak dapat 12,5%. Tuh, atau 8 8 golongan kan, kalau 100% 12,5% gitu ya. Itu satu bagian. Itu nggak boleh itu dibagiin udah lewat hari. Ya, udah lewat hari ya. Nggak boleh. Kalau makruh kalau lewat sholat sunat aja makruh ya. Apalagi udah lewat juhur itu ya. Ini udah lewat hari kadang. Oh, diberiin. Kadang disisain 3 karung buat masjid. Apaan? Itu wajib mengganti, itu wajib itu panitia ini, dan dia tidak boleh mendapat bagian dari situ. Harusnya masjid yang kalau mau ngadain nyiapin upahnya untuk para anggota, kecuali sukarela itu. Tapi kalau itu harus kasih upah, nggak boleh ngambil dari situ, atau kecuali dia bagian daripada mustahik yang 8 panitia ini, dia dapatnya bukan karena panitianya, tapi dapatnya dari 8 asnaf dia orang fakir, dia miskin, atau dia orang gorimin, atau sabilillah ibnu sabil, boleh ngambil dari situ. Tapi kalau dari dia sebagai amilin, bukan amilin, itu mah panitia swakarsa, swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masjid, itu bukan amilin ya. Tuh seperti itu para ulama menjelaskan. Jadi zakat itu nggak sembarangan ya. Udah bendanya khusus, ukurannya khusus ya. Tata caranya khusus, diberikannya juga kepada orang-orang khusus. Nah, itu seperti itu. Itu zakat paling beda dibandingkan dengan yang lain. Tazibu zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu wajib pada 5 benda. Ijmalan secara garis besar ya. Zakat itu wajib pada 5 perkara. Yang pertama wahia al-mawashi. Yang pertama al-mawashi. Al-mawashi apa ya? Al-mawashi itu hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak. Walau ubbiro bin na'ami lakana ta'bir aula. Kalau tulisannya bukan al-mawashi, itu an-na'am. Itu lebih bagus itu kalimatnya, kata pengarang kitab. Jadi kalau al-mawashi agak asing. Yang tukang baca kitab kuning aja kadang mikir dulu apa al-mawashi. Tapi kalau an-na'am, binatang-binatang ternak, itu udah pada sering kan. Itu jadi jangan dikira baca kitab itu sama mudahnya. Tergantung kitab-kitabnya. Ada kitab-kitab kontemporer sekarang mungkin lebih gampang bacanya. Yang mengarangnya tingkat keilmiahannya tidak seperti ulama-ulama dahulu. Jadi kalau ulama-ulama dahulu ya susah gitu, makin ngaji kitab ya. Kalau Safinah mungkin agak gampang, naik ke Riyadul Badiah mulai sulit, naik ke Takrib lebih sulit lagi, naik ke Fathul Mu'in lebih sulit lagi. Itu apalagi ke kitab-kitab seperti Jam'ul Jawami makin sulit aja. Tuh enggak, jadi enggak semuanya sama. Saya aja banyak yang enggak bisa. Sama banyaknya enggak bisa. Jadi kadang kalimat-kalimat itu kita enggak paham apa ini al-mawashi. Untung ada penjelasannya, walau ubira bin na'am lakana ta'bir aula. Kalau kalimatnya an-na'am, binatang-binatang ternak, itu lebih bagus. Jadi wahia an-na'am. Zakat yang 5 itu yang pertama hewan-hewan ternak. Di hadis Nabi kan ada la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun min humrin na'am. Pasti apabila engkau menjadi perantara penyebab seseorang mendapatkan hidayah mau ngaji, mau ibadah, mau tobat karena engkau, itu lebih baik ketimbang yang merah-merah dari binatang-binatang ternak. Artinya yang merah-merah dari binatang ternak, yang bagus-bagus itu kan binatang ternak itu yang merah-merah, mau onta, mau sapi, mau kambing itu kan. Pokoknya ciri khasnya yang bagus itu yang warnanya merah-merah.
Artinya kalau orang bisa mengajak orang lain beramar ma'ruf, diajak ibadah, diajak sholat, diajak ngaji, mau gara-gara orang tersebut, maka orang tersebut nilai pahalanya di hadapan Allah lebih mahal ketimbang binatang-binatang ternak pilihan itu. An-na'am, ya seperti itu. Ahassu minal mawashi atau li'annaha ahassu minal mawashi, sebab kalimat an-na'am itu lebih khusus ketimbang kalimat mawashi. Ya. Kalau an-na'am itu nama untuk onta, untuk sapi, ya, untuk domba, gitu. Wal kalamu huna fil ahas, dan yang akan dibahas di bab ini adalah yang lebih utama, yang lebih ahas, yaitu tadi apanya binatang-binatang ternak. Kemudian dari yang 5 tadi wal asmani, dan 2 hal yang berharga. Samanun itu harga. Kalimat muradifnya, sinonimnya apa namanya? Qaimatun, ya. Samanun harga, qaimatun kalau qimah itu bandrol biasanya gitu ya. Qaimatun samanun. Kalau beli umpamanya di Arab, kam saman. Berapa ini harganya? Kita mau beli baju di sana, ya, mau beli gamis, kam saman. Berapa ini? Berapa ini? Gitu. Berapa harganya? Gitu. Jadi 2 hal yang berharga. Apa 2 hal yang berharga yang harus dizakati, masuk kategori zakat? Wa uridu biha az-zahaba wal fiddata. Yang aku maksud 2 hal yang berharga itu adalah emas dan perak. Emas dan perak, ya. Emas dan perak. Kalau yang lain nggak ada, nggak masuk. Intan, berlian, permata nggak masuk. Iya, walaupun lebih berharga karena jarang. Walaupun nanti di situ ada juga wayadhulu fihi ma'arrikaz wal ma'dan. Nanti ada juga zakat masuk kategori asman itu, 2 hal yang berharga itu ada tambahannya, yaitu rikaz dan ma'dan. Rikaz itu harta temuan, ya, ma'dan itu harta apa yang tambang, ya, harta tambang. Di dalam tanah itu ada nikel, ada besi, ada apa ya, banyak harta-harta tambang itu, ya, yang di dalam tanah, migas non migas itu, ya, itu namanya itu ma'dan. Kalau rikaz itu harta karun. Kita gali tanah belakang rumah, nemu harta banyak. Entah kenapa, mungkin karena zaman Nabi Musa yang ditenggelamkan dengan hartanya itu adalah namanya si Karun, orang yang koret, yang kikir, namanya kan Karun. Yang mikul kunci tempat pembukaan hartanya 8 orang, ya, saking gedenya kuncinya, saking banyaknya hartanya. Kemudian ditenggelamkan, masuk ke dalam bumi, ya, si Qarun ini dengan hartanya. Maka apabila orang nemu harta dari dalam tanah, disebutlah harta temuannya itu adalah harta karun, padahal namanya rikaz. Itu rikaz. Jadi nanti kalau rikaz itu beda persentase yang dikeluarkannya aja, 20%, ya, 20%. Kalau kita nemu uang 1 miliar, 200 juta harus dikeluarin. Ya, iya, humus 1/5 berarti 20%. Iya, kalau nemu di dalam tanah kita, kalau nemu di jalan mah lain lagi itu mah. Lain lagi, itu mah luqotoh, bukan zakat itu, harta temuan. Jadi ada nanti harta temuan, bukan harta temuan, nanti ada rikaz, harta karun, ya, ma'dan, harta tambang, itu masuk kategori barang berharga. Karena di sini cuma disebut 5, biasanya banyak. Ya, ada rikaz, ada ma'dan, kemudian ada harta anwalut tijarah, ya, harta-harta dagangan, nanti akan dibahas di depan. Wazuru, kemudian selanjutnya yang benda yang wajib dizakati adalah az-zuru, tanam-tanaman. Tanam-tanaman, wa uridu biha al-aqwat, yang aku maksud dengan zuru itu al-aqwat. Al-aqwat itu makanan-makanan pokok, wahiyal hubub.
biji-bijian. Biji-bijian apa? Biji-bijian itu ya kalau di kita makanan pokok beras. Maka beras ada zakatnya. Cuman kalau dikeluarkan zakatnya belum berbentuk beras. Biasanya berbentuk masih gabah. Jarang yang zakat itu beras, kecuali zakat fitrah. Yang dimaksud di sini adalah makanan pokok yang dibagikan biasanya bukan berasnya. Kalau petani-petani di kita itu ditimbang pas selesai panen itu berapa puluh karung ditimbang, bukan karungannya, tapi timbangan kotornya, timbangan ya, timbangan sebelum jadi berasnya. Padahal yang dihitung adalah berasnya. Biasanya kalau 1 kintal gabah itu dapat berapa kilo beras, kan begitu. Itu yang dihitung padahal berasnya, walaupun belum berbentuk beras. Nanti di situ berapa ton dapatnya gabahnya dikeluarkan. 10% paling banyak kan. Kalau makanan pokok kayak beras 10%, kalau yang lain 2,5%. Tapi kalau makanan pokok kayak beras 10%, petani mah udah capek ya nanamnya. 10%. Jadi umpamanya 20 karung, udah nisab umpamanya 20 karung, umpamanya 2 karung ya 10%. Kalau 1 ton ya 1 kintal. Kalau emas kan enak, kalau emas itu kan. Emas itu ya 20 dinar ya. 20 dinar katakanlah 84 gram. Fikih zakat Imam Qardawi 84 gram atau 85 gram. Kalau kita punya 1 on aja 100 gram. Cuman 2,5 gram. Ya, cuman 2,5 gram sedikit. Kalau 1 on ya. Jadi kalau punya uang 100 juta cuman 2,5 juta kita ngeluarinnya sedikit. Tapi kalau tani mah, tanam-tanaman 100 juta, 10 juta ngeluarinnya 10%. Masya Allah. Nah itu ya. Jadi zuru, makanan-makanan pokok kalau di Indonesia beras, kalau di Arab mungkin gandum. Sebagian lain mungkin apalagi makanan pokok di dunia. Apa ya? Kalau roti gandum juga ya, gandum. Kemudian jagung, apalagi? Ada orang makan ubi? Ada ya? Itu berarti zakat ubi juga berarti kalau makanan pokoknya ubi. Biasanya yang paling bawah itu paling rendah kastanya yang makannya nasi. Makanya main bola kalah mulu gitu. Iya, bola kalah mulu makannya cuma nasi. Nasi sama misro, comro ya gitu ya. Jadi main kalah mulu. Kalian menang nggak lolos juga, marah-marah kan begitu. Makanannya nasi. Jadi orang pagi makannya roti, dia makannya nasi. Kalau baru makan lemper doang sama lontong, makan belum lo? Belum katanya. Belum makan nasi. Allahu Akbar. Kemudian apalagi wasimar, buah-buahan. Buah-buahan ini zakat. Ini buah-buahan juga buah-buahan tertentu. Kurma dan anggur. Tidak semua buah-buahan. Kalau di Kisetu apa buah-buahan? Rambutan, nggak ada zakat rambutan. Waduh, zakat rambutan nih Haji Incep kayaknya banyak rambutannya, minta zakat rambutan sono, nggak ada. Yang ada itu buah-buahan ya itu apa namanya ya, khusus anggur dan kurma ya, kurma baik kurma kering maupun kurma basah. Tuh, khusus seperti itu. Wa urudut tijarah yang terakhir yang wajib dizakati adalah harta dagangan. Ya, harta dagangan. Harta dagangan itu wa minhu al-fulusul madrubah. Termasuk harta dagangan itu adalah uang yang dibagikan gitu ya. Karena sekarang yang beredar itu uang. Itu. Yang beredar itu kan uang. Artinya begini, terjadi khilaf antara ulama. Kayak pimpinan Majelis Rasulullah umpamanya Habib Mundir Al-Musawa, beliau berpendapat tidak ada yang namanya zakat profesi.
Kalau ibadah nggak boleh ditambah-tambahin, apalagi ibadah wajib seperti zakat, itu bid'ah namanya. Kalau zakat yang ini aja, ya hewan ternak, makanan pokok, ya harta karun, harta tambang, kemudian emas perak, kemudian dagangan, buah-buahan, itu baru nggak boleh ditambah-tambahin. Ada namanya zakat profesi, nggak ada, itu nambah-nambahin ibadah, bid'ah, kata Habib Munzir Al-Musawwar. Tapi sebagian ulama, termasuk ulama-ulama di Jakarta juga dan mayoritas ulama yang lain, tetap mewajibkan zakat profesi, zakat uang. Karena sekarang yang lebih digunakan untuk bermuamalah, muamalah itu bertransaksi, yang digunakan itu bukan emas dan perak sekarang. Iya, bukan barter sekarang, yang digunakan itu pakai uang. Jadi orang kadang hartanya itu patokannya sekarang itu tergantung sebanyak apa uangnya. Orang terkaya bukan dihitung berapa mobilnya, tapi hitungan hartanya berapa triliun, berapa miliar. Jadi kalau umpamanya uang tidak dikeluarkan zakatnya, ini hak fakir miskin akan hilang, ya. Maka uang juga perlu dikeluarkan zakatnya dari hasil profesi masing-masing. Makanya disebut zakat profesi. Apapun zakatnya, apapun profesinya, maka uang yang dihasilkan dari profesi tersebut ketika nisab, ketika haul, ketika sudah sampai syarat-syaratnya, maka harus dikeluarkan. Dia entah bisnis, ya, entah dia bikin usaha ternak, entah dia jadi pegawai, PNS, karyawan, maka ketika hitungan gajinya itu sampai kepada nisab, sampai haul, maka itu ulama-ulama kontemporer sebagian mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sebab kalau enggak, keenakan para pengusaha ini, kan mereka jarang yang usaha dalam banyak yang usaha-usahanya bukan dalam bentuk benda-benda zakat ini. Kalau memang tidak dikeluarkan zakatnya, jadi dia aman terus, dia nggak ada yang perlu dizakati, karena yang dia putarkan itu uang, Orang di saham main uang juga kan, ya kalau umpamanya nggak dikeluarkan zakatnya, maka kasihan fakir miskin, haknya mereka tidak tersalurkan, tidak kebagian, tidak kesampaian kepada mereka. Maka silahkan mau ikut pendapat ya kayak sebagian ulama, kayak Habib Munzir Al-Musawwar, silakan. Mau ikut ulama-ulama sekarang, MUI, itu NU, segala macam, Muhammadiyah, itu mewajibkan namanya zakat profesi. Jadi kalau kita karyawan, penghasilan kita 1 tahun itu sudah sampai dengan ukuran nisab emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab emas atau nisab zakat dagangan kan sama, ya. Ukurannya itu ada ya kurang lebih 84 atau 85 gram lah, itu ukurannya. Kalau umpamanya 1 gram itu 1 juta, berarti kalau 85 gram 85 juta. Kalau 1 bulannya 5 juta, belum nyampe ya kalau 5 juta. Berapa aja supaya dapat 1 tahun itu 85 juta? Ya kalau 7 juta, 7 kali 10, 70 tambah 14. Iya 7 juta lah. Ya kalau sebulan 7 juta, nanti di akhir tahun dihitung. Ya, ini 85 juta ini dapat setahun, keluarkan zakatnya 2,5%, rubul usri 1/4/10, 2,5%, lumayan. 1 jutanya 25.000, 10 jutanya 250. 250 kalau 80 juta berapa? Itu aja tinggal kaliin. Pas mau dibagiin, waduh, duitnya udah habis semua ini. Gajian terakhir habis buat zakat doang. Udah zakatnya diketeng aja tiap bulan, asal gajian dikeluarin 2,5%. Sagajian sebulan umpamanya 10 juta, keluarin 250. Itu ya. Dapat 10 juta sebulan, keluarin 250. Ini kalau mau ikut kepada pendapat zakat profesi, ya. Beruntung nih udah mampu zakat, berarti duitnya banyak.
Kalau belum zakat berarti gajinya masih kecil, ya. Jadi harus senang, harus senang zakat. Jangan menghindari zakat, jangan menghindari zakat. Wah, gak usah ditaikin bos, gaji saya, ntar saya jadi kudu zakat merenan. Udah minta ditaikin aja, biarin. Setinggi apapun, zakat mah gampang ngeluarinnya. Tuh, tapi itu mah terserah. Jadi ada yang mewajibkan zakat uang, zakat profesi, ada yang tidak. Tapi yang di sini yang wajib cuman 5, nggak ada di sini. Yang namanya zakat profesi nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Dah waktu Isya ya. Masih panjang waktu kita, nanti ngaji aja tiap malam Rebo. Insya Allah kita bahas semua biar paham. Masalah fikih bukan hanya sholat saja, rukun Islam semuanya. Muamalah, ya bukan hanya ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Itu kan fikih itu 4 ya. Itu ada di kitab-kitab fikih, semuanya dibahas. Bagaimana kita bisa paham kalau kita nggak ngaji? Bagaimana kita paham kalau ngajinya salah pengajiannya, nggak pakai kitab, motivasi aja. Ayat Quran hadis. Nah ini jelas nanti fikihnya. Yang makanya jangan Quran hadis itu mah udah bagian para ahli tafsir. Kita mah ambil matangnya aja, fikihnya untuk kita laksanakan gimana dalam keseharian kita. Begitu, biarin para alim ulama yang gali Quran, gali hadis. Toh semuanya adalah ini pengejawantahan hasil daripada riset menggali Al-Quran dan Al-Hadis. Jadilah produk hukum, fikih, syariah dan lain sebagainya. Kita kaji kitab-kitab ulama, berarti kita mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.